Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbowo Budi Utomo, Guru Pamong PPG Prajabatan di SMP 15 Yogyakarta dari LPTK Universitas PGRI Yogyakarta. Pada apresiasi GTK ini, saya membuat karya tentang implementasi mentoring skill dalam layanan bimbingan klasikal melalui peningkatan keterampilan mengaplikasikan media layanan BK melalui metode Sabta Proliga. P-nya pemetaan kebutuhan, R-nya rencana aksi, O-nya orientasi kegiatan, L-nya latihan terbimbing, I-nya implementasi media, G-nya gelar karya, dan A-nya asesmen dan refleksi. Kalau saya pernah dulu pas semester 1 itu saya pernah diobservasi sama dosen Pak, dan di situ kayak saya merasa kikuk karena saya tidak menggunakan media gitu, jadi saya menyampaikan secara lisan terus dan menurut saya itu juga tidak menarik ke siswa. Oh ya. Kalau Mbak Eka, latar belakang apa pengen buat? Iya, tadi sudah sempat saya singgung ya Pak, kalau saya semester 1 menggunakan PowerPoint dan apesnya mati listrik, jadi saya kebingungan waktu itu mengadili jadi membutuhkan media pembelajaran yang tidak Tergantung listrik. Oh, iya. Permasalahan yang saya temukan dalam layanan bimbingan klasikal adalah siswa yang pasif, kurang beraktivitas dan kurang fokus. Maka setelah dari itu, saya kemudian berdiskusi dengan guru Pamong sehingga perlu adanya penggunaan media BK dalam layanan bimbingan dan klasikal. Untuk Mbak Eka, materi layanan apa yang akan diaplikasikan? Oke, untuk rencana saya itu di kelas 7 akan memberikan materi layanan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Terus untuk materi tersebut butuh media yang bagaimana? Yang sekiranya bisa memberikan gambaran langsung ke siswa sih Pak, yang menarik. Selanjutnya kita ke rangka rencana kegiatan ya, Mbak Hastu dan Mbak Eka. Mungkin Mbak Hastu dulu. Media apa yang akan dibuat Mbak Hastu? Kalau saya ingin membuat puzzle Pak. Puzzle? Lalu mystery box. Mystery box. Oh ya, juga kartu kuis ya. Terus kalau Mbak Eka? Saya jadi Bapak itu yang pertama topik kuis. Topik kuis. Menarik. Kartu kuis. Oh ya. Untuk Mbak Eka nanti medianya dibuat sendiri atau bersama siapa? Ada teman saya Pak, namanya Mbak Akra. Karena sama-sama mengambil kelas 7. Ya, kalau Mbak Hastu itu sama siapa? Saya dengan Mbak Zulfa Pak. Kalau Mas Ridwan mau membuat media apa nanti? Spinner. Oh. Kita langsung ke orientasi kegiatan ya. Kalau Mbak Hastu, inspirasi pembuatan media itu dari mana? Kalau saya terinspirasi dari TikTok Pak, Misteri Box itu saya terinspirasi dari TikTok. Lalu juga puzzle itu ketika dulu saya TK kan main puzzle. Main puzzle. Tapi ternyata puzzle juga bisa digunakan di SMP. Oh ya. Kalau Mbak Eka? Kalau saya untuk topik kuis itu dari TV Pak. Dari TV. Ya bisa jadi tidak. Oh iya ya, itu yang pakai topi. Kasih ya Mbak. Mbak Eka bikin apa? Ya, silahkan Mbak Hastu untuk presentasi medianya. Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan presentasi media layanan. Pada topik layanan yang saya ambil itu cita-cita karir. Nah, yang pertama yaitu untuk memahami cita-cita karir saya menggunakan media puzzle. Ini nanti siswa mencocokkan bidang karir dengan profesi. Nah, ini yang belum dikerjakan dan ini yang sudah dikerjakan. Jadi nanti siswa mengisi puzzle ini gitu. Nah, lalu yang kedua, pada kegiatan inti saya juga menggunakan mystery box. Di sini ini mystery boxnya saya buat sendiri. Ini untuk merancang langkah-langkah untuk menentukan karir gitu. Nah, di dalamnya berisi mainan-mainan bekas. Itu saya menggunakan media ada yang topik kuis, ada mystery box dan topik kuis. Untuk yang topik kuis ini saya gunakan untuk pemahaman anak-anak terhadap masalah-masalah kesehatan. Jadi nanti ada 2 siswa yang maju dan itu nanti akan saya selipkan di sini. Jadi mereka bermain untuk menebak apa permasalahan yang ada di temannya.
Jadi nanti ada satu pihak yang memperagakan permasalahan kesehatan. Oh, berarti satu aja yang ditempel. Oke, Mas Rafa. Mas Rafa boleh mengambil satu? Terserah. Bebas. Oke. Itu benda apa yang diambil, Mas? Tembakan. Nah, biasanya tembak itu buat orang yang punya pekerjaan apa? Militer. Oke. Nah, untuk untuk mencapai militer tuh biasanya ada apa aja sih? TNI, Polri, misal ya Polri ya. Untuk sampai ke menjadi Polri itu kira-kira setelah SMP melanjutkan kemana? Jadi dari kita pemain sport tadi bisa kita simpulkan kalau untuk meningkatkan pola hidup sehat, teman-teman butuh apa aja? Yang pertama minum air putih, terus yang kedua makan buah, terus makan sayur, terus berolahraga sama minum susu. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Oh, siapa dulu yang menebaknya? Oh, yang menebak ya. Oke, langsung ya. Oh, gitu. Iya. Oke, biar tepuk tangannya. Oke, yang terakhir. Coba ini. Iya, betul. Pernah punya pengalaman ini enggak, pameran media BK? Belum, Pak. Belum. Dapat ide dari membuat ini dari mana? Dari TikTok. Yang mengarahkan siapa? Yang kemarin. Tapi koordinasi sama Pak Bowo. Ya, oke. Semangat ya. Ini besok bisa digunakan kalau Mbak E di mapping di daerah yang tidak ada listrik, tidak ada LCD, bisa mengakses. Ya. Setelah mengikuti mentoring dari Guru Pamong, saya kemudian mengetahui bagaimana membuat media BK yang interaktif dan juga menyenangkan, tanpa harus tergantung pada LCD dan juga listrik. Selain itu, media BK juga dapat digunakan pada indoor ataupun keadaan outdoor. Saya terkesan dengan bimbingan Guru Pamong bahwa benda-benda di sekitar kita bisa menjadi media pembelajaran. Dari situ, saya membuat topik kuis, mystery box, dan kartu kuis menggunakan bahan-bahan sederhana di sekitar saya nyaris tanpa menggunakan biaya. Dengan biaya kurang dari 10.000, saya berhasil menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif ketika digunakan di kelas. Saya membuat media puzzle, mystery box, dan kartu kuis dibimbing oleh Guru Pamong dengan cara yang mudah. Tapi hasilnya sungguh menarik karena ketika diaplikasikan ke anak-anak dapat belajar serta bermain dengan asik.